Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslim, jumpa kembali di channel Al-Ilmu. Kali ini, kita akan mendengarkan kajian tentang hukum mengikuti KPR atau kredit pemilikan rumah dari beberapa guru dan ustadz. Selamat menyaksikan, dan mari kita ambil ilmunya. Apakah membeli rumah dengan KPR itu riba dan setiap bulannya saya harus membayar ke bank meskipun saya memakai bank syariah? Solusinya juga Ustaz. Tentu saja kalau bank syariah, Allahu alam, setahu saya mudah-mudahan tidak ada masalah. Mudah-mudahan tidak ada masalah, tapi antum pastikan beberapa hal. Yang pertama, pastikan kalau saya telat bayar, apakah ada dendanya? Pertanyaan itu dulu. Kalau dia bilang tidak ada denda, maka syariat. Jadi contoh begini, saya pernah diskusi dengan beberapa teman-teman perbankan syariah, saya tidak usah sebutin bank apa ya. Tapi yang jelas saya tanya, kalau saya KPR mobil rumah sama antum, kemudian saya telat bayar 1 bulan, apa konsekuensinya? Kami nagih Ustadz. Baik, ada denda? Enggak ada. Baik, bulan kedua kami nagih, bulan ketiga kami nagih. Kalau juga tidak ada, kami datangi rumahnya, telepon, juga betul-betul mentok tidak ada orang ini, maka kami blacklist dia. Nggak boleh lagi lanjutin KPR itu, kemudian tempat itu rumah, karena suratnya ada di bank, disita, kemudian dilelang, dijual, haknya dia yang sudah dia bayar dikembalikan. Misal berapa bulan dia sudah cicil nih, dikembalikan. Rumah diambil full oleh bank, gitu kan? Seperti itu. Kalau begitu saya bilang sesuai dengan syariat. Tapi kalau ada denda, makanya jadi tanda tanya, gitu kan? Cuman minimal teman-teman sekalian, kalaupun ada hal yang berhubungan dengan denda, sebab saya pernah dikirimin link, kalau tidak salah berhubungan dengan fatwa MUI tentang adanya denda kalau orang telat. Saya tidak tahu dari mana dalilnya masalah itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak salah. Tapi minimal ada statement ulama gini, ij'al bainaka wa baina nari alima. Jadikan antara dirimu dengan neraka seorang alim. Kalau ada fatwa di situ, dia berani mengeluarkan fatwa seorang alim ulama, maka lalu kita kerjakan, kita akan aman dari api neraka karena dia yang bertanggung jawab. Bank-bank syariah punya majelis syura, ada ulama-ulamanya dari MUI segala yang mengatur, memfatwakan ini boleh atau tidak boleh masalah program. Jadi kalau kita orang awam ikut di situ, dengan adanya fatwa mereka, maka kita akan aman. Jangan sampai antum berlindung di belakang itu mengatakan, oh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Untuk membiarkan diri kita tetap di konvensional, nggak bisa karena konvensional tidak ada celah bolehnya, gitu kan? Jelas-jelas riba. Kalau ini minimal masih ada majelis syuranya, maka harus antum lari kepada hal yang lebih ringan mudaratnya, gitu kan? Allahu alam. Jadi saran saya, kalau bank syariah insya Allah tidak ada masalah, cuma pastikan saja tadi tentang masalah denda. Yang kedua tentang masalah nilai jual akad. Akadnya itu apa? Utang piutang atau transaksi jual beli. Kenapa saya suruh tanya ini? Karena ada beberapa perbankan syariah yang karena menamakan dirinya syariah, induknya konvensional, kemudian nanti dia tarik akad-akad konvensional di bank syariahnya. Ini terutama yang baru-baru buka sekarang, bukan karena sudah dari lama, mereka cuma ikut-ikutan dan ini hati-hati. Jadi akadnya, kalau akadnya utang piutang riba, karena utang piutang nggak boleh berbunga, gitu kan? Kalau akadnya jual beli, si A membeli rumah 200 juta, bank menjual kepada si B dengan 250 juta dicicil 48 bulan, halal, akadnya jual beli. Tapi kalau rumah yang 200 juta, si bank mengatakan bank meminjamkan uang 200 juta kepada si B yang akan dibayar selama 48 bulan dengan bunga ini, jadi riba. Akadnya hutang piutang, kalau jual beli maka jadi halal. Ada dua pembahasan. Yang pertama masalah kredit. Kredit itu ada dalam Islam, namanya bai' bitaqsid. Kredit itu adalah sah di dalam Islam. Cuman caranya itu yang perlu diperhatikan. Kalau kredit normal, saya punya mobil, saya jual kepada Anda. Kalau Anda bayar kontan 50 juta. Cuman kalau 3 tahun oke lah. Anda pilih 3 tahun transaksi ya 70 juta. Setiap bulan Anda bayar begini, itu kredit yang sah, no problem, nggak ada masalah. Cuman ada jenis kredit memang bentuknya kredit, tapi sebetulnya kita dijerumuskan dalam dunia riba. Yaitu kredit perusahaan itu nggak punya duit. Cuman untuk bisa menghadirkan rumah atau mobil, dia menggandeng sesuatu yang ada ribanya. Anda mengkredit, sebetulnya bukan begitu kisahnya. Saya sebagai perusahaan nggak punya duit sebanyak itu. Untuk pembiayaan rumah ini saya menggandeng bank yang ada ribanya di dalamnya. Saya gandeng bank, bank membiayai semuanya. Nah, kemudian Anda mengkredit seolah-olah begitu. Anda bukan mengkredit beneran itu.
Anda membeli sesuatu, oke, ini saya sendiri membantu. Jadi gini, Anda memberikan keuntungan dua, keuntungan kepada saya sama keuntungan kepada bank konvensional. Jadi yang paling dibohongi adalah Anda. Jadi bahasanya kredit tapi tidak sesuai dengan syariat yang semacam itu. Maksudnya begini, ini apa? Sebetulnya semuanya bisa dirubah dengan cara syariat. Dikit-kit bisa, diatur tuh bisa. Tinggal datang pada ustadz, mungkin ada orang saya berurusan dengan bank konvensional dan sebagainya. Dan bank konvensional sendiri, makanya justru kita bukan ingin menghancurkan bank konvensional, kita rindu bank konvensional pada akhirnya nanti berubah menjadi syariah. Itu loh keinginan kita. Yang selama ini bekerja di bank konvensional jangan dihinakan juga, tapi harapan kita dia berjuang nanti merubah itu menjadi bank syariat. Begitu. Ingat ini, bukan ini menghinakan, mencaci, merendahkan, tidak. Kita harus berusaha dong. Biarpun belum sukses, kalau niat kita benar sudah dapat pahala dari Allah. Maka caranya cari bank yang betul-betul syariat, yang bisa melayani Anda. Biasanya dari pihak bank syariah itu yang membeli rumah tersebut. Setelah dia membeli rumah tersebut, maka bank menjual kepada Anda. Anda menyicil kepada bank syariat, namanya kredit. Ini kredit beneran, karena barang sudah dibeli oleh bank. Kalau nggak begini namanya kredit main-main. Jadi biasanya pembiayaan bank, jadi kita transaksinya dengan bank. Kepada para pengusaha-pengusaha besar, seharusnya Anda ini sangat bisa. Yang kecil saja bisa, apalagi yang gede. Biasanya kalau sudah dikuasai oleh tamak, jadi nggak mau dengan itu semuanya. Katanya ribet dan sebagainya. Nggak ribet, sama. Jadi begitu. Jadi Anda berurusan dengan bank syariah, lalu Anda ngomong, bank syariah, saya ingin punya rumah itu. Tapi saya nggak punya duit, saya bisa kredit. Oke. Dari pihak bank nanti ada wakilnya yang membeli. Jadi yang dari pihak bank transaksi dengan yang punya rumah. Kemudian setelah itu Anda beli kepada yang bank. Anda mengkredit. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Dan ini bisa. Mungkin semacam ini. Takutlah kepada Allah. Kepada siapapun yang selama ini masih berada di dunia konvensional, harapan kami adalah esok dirubah oleh Allah menjadi syariah. Lebih banyak rezekinya. Amin. Pindah syariah, lebih banyak rezekinya, lebih berkah, lebih bahagia. Kan begitu indah. Wallahu a'lam bishawab. Secara prinsip, kredit pemilikan rumah itu hukum asalnya adalah halal. Menjadi masalah, menjadi riba bila ternyata ada klausul, bila ada keterlambatan, maka ada denda. Ini problem pertama. Problem kedua, kalau ternyata KPR itu dilakukan dengan menggunakan kerjasama antara tiga pihak, developer, pemilik rumah, kemudian lembaga keuangan yang menalangi Anda nilai rumah tersebut, kemudian dia akan menerima cicilan dari Anda, dan tentunya dengan ada markup harga. Maka dalam praktek semacam ini Anda telah terjebak dalam riba. Kenapa? Karena lembaga keuangan itu hanya menghutangi dan kemudian minta adanya margin keuntungan dari piutang yang diberikan kepada Anda. Apalagi kalau ternyata dalam perjanjiannya dua hal itu digabungkan. Mereka mendanai Anda, menghutangi, dan kemudian kalau Anda telat cicilan, mereka mengenakan bunga lagi. Maka ini dalam akad KPR semacam ini ada dua unsur riba sekaligus. Kalau Anda memang ingin membeli KPR atau ingin mengikuti program KPR yang bebas riba, maka sederhana sekali konsepnya. Katakan kepada lembaga keuangan apapun, baik koperasi atau perbankan atau yang lainnya, belilah terlebih dahulu rumah itu dari pengembang. Betul dibeli. Ketika barang itu telah diserah terimakan dengan ditandai serah terima kunci, serah terima dokumen kepemilikan rumah. Kemudian di lain waktu, baik di hari yang sama tapi berbeda waktu atau di hari yang berbeda, lembaga keuangan itu kemudian menjualnya kepada Anda dengan harga yang telah di-markup. Yaitu telah ditambahi dengan margin keuntungan yang mereka inginkan. Dan katakan pula bahwa tidak ada denda keterlambatan. Tidak ada denda keterlambatan. Sekali lagi saya ulang, mekanisme KPR yang bebas riba adalah lembaga keuangan membeli terlebih dahulu
rumah tersebut dari pengembang, betul-betul dibeli dan terjadi serah terima fisik barang dari pengembang kepada lembaga keuangan, baru selanjutnya Anda bernegosiasi jual beli, sehingga pembelian Anda itu akadnya terjadi setelah lembaga keuangan betul-betul memiliki rumah yang hendak Anda beli. Dan kriteria kedua, tidak ada denda keterlambatan. Bila mekanisme KPR ini bisa dipenuhi, maka berarti Anda bisa membeli rumah itu dengan cicilan tanpa riba. Namun kalau ternyata Anda tidak mendapatkan lembaga keuangan yang bisa mengakomodir keinginan Anda, maka mekanisme kedua adalah Anda menabung. Menabung dengan terus berdoa kepada Allah, semoga Allah SWT memberikan keteguhan, ketabahan kepada Anda, serta melipat gandakan rezeki Anda, sehingga Anda bisa memiliki rumah tanpa menggunakan skema-skema yang syarat dengan praktek-praktek riba. Wallahu ta'ala a'lam.